Terima kasih pimpinan. Tadi saya mau ngomong banyak tapi banyak sudah dikemukakan oleh kawan-kawan semua. Saya hanya menambahkan yang belum tersentuh. Jadi yang pertama saya hanya ingin mengingatkan bahwa baik KPU maupun Bawaslu kan jangan sampai terjebak menjadi lembaga teknis, tapi lembaga kebijakan tentang kepemiluan, demokrasi yang tadi katakan konsolidasi demokrasi itu harus berjalan dengan baik. Oleh karena itu saya minta, jadi di sini yang kalau lihat rancangan anggaran atau anggaran yang sudah dijalankan dari 2021 ini nampaknya masih biasa-biasa saja, seperti business as usual, tidak melihat dari evaluasi tahun sebelumnya, tahun anggaran sebelumnya. Kalau saya lihat ini baik KPU maupun Bawaslu ini perlu ada enggak mempunyai garis-garis besar haluan untuk kepemiluan. Itu dulu ideologinya di situ, ideologi masalah konsolidasi demokrasi. Setelah itu diturunkan dalam bentuk program. Jangan sampai program-program baik yang diusulkan untuk 2022 ini merupakan daftar menu atau keinginan, bukan berdasarkan kebutuhan. Ini yang pertama. Jadi kami minta juga berbicara masalah konsolidasi demokrasi ini seperti apa. Kalau saya lihat di bahan dari Bawaslu, konsolidasi demokrasi saya buka-buka ternyata cuman rekrutmen seleksi komisioner Bawaslu dan sebagainya. Jauh dari yang tadi dikatakan senior kami Pak Nasir Jamil, itu kaitannya dengan proses pematangan demokrasi, pendidikan politik. Nah, juga demikian yang dari KPU yang realisasi anggaran 2021 juga masih bicara belum begitu jelas sebenarnya proses konsolidasi demokrasi yang 61 pagunya 61 miliar. Ini kalau kita lihat di rincian kebutuhan tambahan anggaran KPU tahun 2021, ini bicara ada sosialisasi. Apakah konsolidasi demokrasi ini juga termasuk sosialisasi dan juga seleksi komisioner masuk di sini atau tidak? Ini. Yang berikutnya kaitannya dengan garis besar dari anggarannya. Ini kalau diturunkan dalam program, ini kan belum terlihat. Ada yang 3, pencegahan, penyelenggaraan, dan juga untuk penyelesaian masalah. Jangan sampai yang tadi saya katakan bahwa komisioner ini terjebak di lembaga teknis seperti panitia. Ini kan sudah jadi komisioner. Jangan sampai menjadi panitia, umpamanya dalam hajatan perkawinan, hanya selesai pada hajatannya, tapi tidak pernah mengevaluasi supaya ini lebih baik seperti apa. Karena dari setiap pilkada, kemarin juga pemilu legislatif dan pemilu presiden, juga masih muncul persoalan-persoalan yang sangat mendasar. Kalau partisipasi sudah cukup baik karena memang dari kontestan pemilu juga ikut bekerja, tapi kualitas kepemiluannya itu yang dari tahun ke tahun tidak beranjak naik. Nah, ini kami minta, ini tadi rekan kami Pak Nasir Jamil sudah mengatakan konsolidasi demokrasi ini diperkuat pendidikannya. Dan ini walaupun nanti kita melakukan pemilu 2024, alangkah baiknya setiap tahun pun dianggarkan, dilakukan,
Dan juga kami juga menyarankan memanfaatkanlah kerjasama dengan lembaga di luar KPU Bawaslu, dari perguruan tinggi, dari lembaga-lembaga demokrasi dan lainnya. Ini perlu dilakukan supaya apa? Tidak dilakukan sendiri-sendiri. Cukup kita berkolaborasi dengan penggiat demokrasi. Berikutnya yang lebih penting lagi, kita sudah memulai pemilu kemarin adalah memanfaatkan teknologi informasi. Saya minta juga ini betul-betul kami menekankan supaya komisioner baik KPU Bawaslu ini mempersiapkan betul, termasuk kerjasamanya dengan untuk menyiapkan infrastruktur teknologi yang ada di Indonesia dari Kementerian Komunikasi dan Informatika itu seperti apa dengan lembaga yang lain. Ini menjadi penting supaya ini meningkatkan transparansi dan pelayanan yang ada dan demokrasi menjadi transparan, betul-betul transparan. Yang berikutnya kaitannya dengan data pemilih. Kami minta juga lebih intensif kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri. Di Kementerian Dalam Negeri itu ada yang namanya Dirjen Pemerintahan Desa. Itu cukup sebenarnya datanya sangat baik. Dan juga Dukcapilnya juga ada. Nah ini coba dijalin komunikasi sehingga kerjasama ini tidak begitu memerlukan dana yang begitu banyak. Tapi sekali lagi kami minta transparansi menggunakan teknologi informasi ini diutamakan. Karena sengketa apapun ini akan diselesaikan dengan transparansi yang ada. Pastikan infrastruktur teknologi ini berjalan dengan baik. Karena ini satu-satunya jalan bagaimana kita memberikan kinerja kita kepada negara dalam bentuk kualitas demokrasi yang lebih baik. Karena selama ini kalau kita lihat postur kewilayahan kita, ini masalah IT, teknologi informasi, infrastrukturnya ini masih payah. Nggak usah jauh-jauh, di Lampung aja geser sedikit itu nggak ada sinyal. Nggak usah jauh-jauh itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendro. Pak Rahmat.